Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 5 halaman 64 sampai dengan halaman 67. Dan buku paket tema 5 halaman 126 sampai dengan halaman 134. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat bermain peran dalam mengucapkan ungkapan permintaan maaf dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila dengan benar. Anak-anak, sekarang kita belajar materi tentang ungkapan permintaan maaf. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan ungkapan permintaan maaf? Nah, ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan oleh seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian tentunya setiap kita pasti pernah berbuat salah ya anak-anak. Kemudian setelah kita berbuat salah, kita harus mengucap kalimat permintaan maaf. Kemudian ucapan permintaan maaf harus dilakukan dengan bahasa yang santun. Kemudian ucapan permintaan maaf diucap dengan bahasa yang sopan ya anak-anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Benny dan teman-teman yang sedang bermain bola kasti. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Kemudian berikut ini percakapan antara Benny dan Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Kemudian Lani berkata, aduh. Dan Benny berkata lagi, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Kemudian Lani menjawab, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Kemudian Benny berkata lagi, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Kemudian Lani menjawab lagi, iya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, ini merupakan percakapan permintaan maaf antara Benny dan Lani karena Benny terlalu kuat mengoper bola ke Lani ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Apakah anak-anak masih ingat lambang sila keempat Pancasila? Nah, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Kemudian, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, berikut ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Misalnya yang pertama,
mengambil jalan musyawarah ketika hendak mengambil keputusan atau sedang menyelesaikan masalah. Misalnya contoh di dalam kelas ketika mengadakan rapat untuk menentukan pemilihan ketua kelas, maka diambil keputusan bersama atau musyawarah ya anak-anak. Kemudian kalau di dalam lingkungan sekolah, dalam memilih ketua OSIS juga dapat diambil dengan cara musyawarah. Kemudian yang kedua, contohnya tidak memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain. Nah, ketika teman kita mengeluarkan pendapat, kemudian kita mempunyai pendapat yang berbeda dari teman kita, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat diri sendiri kepada teman kita, misalnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, menjalankan segala hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ketika hasil musyawarah telah diputuskan secara bersama-sama, kemudian kita harus menjalankan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.